Selamat datang di MSH Channel, channel yang membahas tentang materi-materi matematika. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan persamaan yang variabelnya terkandung di dalam trigonometri. Misalnya, sin 2x sama dengan 0,5, cos x sama dengan sin x, tan v min x sama dengan cot 2x, dan lain-lain. Dalam permasalahan ini, x merupakan variabel. Nilai variabel x yang memenuhi disebut penyelesaian. Menyelesaikan persamaan sin x sama dengan sin alfa. Kita, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, bisa menggunakan konsep kuadran. Materi kuadran sudah kalian pelajari di kelas 10. Kuadran terbagi menjadi 4 bagian. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1, semuanya bernilai positif. Sementara di kuadran kedua, yang bernilai positif hanyalah sin. Di kuadran ketiga, yang bernilai positif itu hanyalah tan. Dan di kuadran keempat, yang bernilai positif adalah cos. Untuk sin x sama dengan sin alfa, mungkin saja nilai x-nya itu adalah alfa. Namun, nilai sin yang bernilai positif tidak hanya ada di kuadran 1, melainkan juga ada di kuadran kedua. Sementara, untuk mencari besar sudut, kita harus mencarinya dari awal. Kalau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai besar sudutnya akan positif. Dan jika arahnya searah dengan jarum jam, maka nilai sudutnya akan bernilai negatif. Nilai x dari sin x sama dengan sin alfa, x-nya itu selain juga alfa, bisa juga 180 min alfa. Maka, untuk sin x sama dengan sin alfa, nilai x-nya akan ada 2. X1 itu sama dengan alfa, x2 sama dengan 180 min alfa. Selanjutnya, jika sudutnya kita putar satu putaran penuh, maka akan kembali lagi ke awal dan nilai sinnya akan tetap. Begitu pula, kalau kita putar sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seterusnya, maka nilai sinnya akan tetap. Maka, pada rumusnya harus kita tambahkan. Untuk x1 sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Begitu pula untuk x2-nya sama dengan 180 derajat min alfa, kita tambah k dikali 360 derajat, di mana k adalah banyaknya putaran. Jika sudut dalam radian, maka rumusnya akan berubah menjadi x1 sama dengan alfa ditambah k dikali 2v, dan untuk x2-nya menjadi v min alfa ditambah k dikali 2v. Dengan keterangan, alfa adalah besar sudutnya, k banyaknya putaran, dan v sama dengan 180 derajat. Kita ke contoh soal. Di contoh soal mengatakan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin x sama dengan sin 60
untuk interval X-nya dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita jawab, sin X sama dengan sin 60 derajat. Untuk X yang pertama, sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, K sama dengan 0. K sama dengan 0 di sini adalah menandakan sudutnya kita putar sebanyak 0 kali atau belum satu putaran penuh. Didapat, nilai X1-nya adalah 60 derajat. Ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, kita masukkan menjadi 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan 420 derajat. Apakah derajat ini kita pakai? Sayang sekali ini tidak kita pakai. Mengapa tidak kita pakai? Karena kita kembali lagi ke interval yang diminta oleh soal. Interval yang diminta adalah X-nya harus di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sementara jika kita masukkan nilai K-nya sama dengan 1, maka nilainya akan berada di luar interval. Maka dari itu, nilai K sama dengan 1 tidak kita masukkan. Berarti untuk X1-nya berhenti di K sama dengan 0 dengan nilai 60 derajat. Sekarang kita cari untuk X2. X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Ditambah K dikali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Menjadi, untuk K-nya sama dengan 0, kita dapatkan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Jika kita masukkan K-nya sama dengan 1, maka dia akan melebihi interval. Maka kita cukupkan untuk sampai di K sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 60 derajat adalah 60 derajat, 120 derajat. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x min 10 sama dengan setengah. Untuk interval nilai X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kita jawab, sin 2x min 10 sama dengan sin 30. Dari mana muncul sin 30 derajat? Sin 30 derajat ini kita dapatkan dari setengah itu sama dengan sin 30 derajat dari sudut istimewa yang telah kalian pelajari di kelas 10. Kita lanjut. Jadi, 2x min 10 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. 2x min 10 sama dengan alfanya adalah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
kita pindahkan minus 10-nya atau kita hilangkan minus 10-nya dengan konsep keadilan di matematika, maka didapat 2X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena kita ingin mencari nilai X-nya, maka 2-nya pun harus kita hilangkan dengan konsep keadilan dalam matematika. Maka X1-nya sama dengan 20 derajat. Dari mana 20 derajat? Yaitu 40 derajat kita bagi 2. Ditambah K dikali 360 derajat. Menjadi K sama dengan 0 menjadi 20 derajat. Untuk K sama dengan 1 menjadi 200 derajat. Karena intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka tidak kita cari untuk K sama dengan 2. Untuk X2 sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. 2X min 10 sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X sama dengan 160 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Didapat nilai X2-nya sama dengan 80 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat 80 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1 didapat 260 derajat. Karena interval X-nya dari 0 sampai 350, maka untuk K sama dengan 2 tidak perlu kita cari lagi. Dan didapat himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 80 derajat, 200 derajat, dan 260 derajat. Terima kasih untuk perhatian kalian di materi kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal untuk materi-materi selanjutnya.